Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram sahibul fadilah, pengurus PWNU Jawa Timur, juga yang kami muliakan BPP Unusida beserta jajarannya, yang kami hormati Pak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Kepala Lembaga, dan yang juga kami hormati para orang tua wisudawan, wisudawati yang hari ini hadir langsung membersamai putra-putrinya. Tentu yang berbahagia para wisudawan, wisudawati yang insya Allah sesaat lagi akan diwisuda oleh Pak Rektor, baik yang baru lulus tahun ini maupun yang lulus tahun kemarin, yang boleh jadi baru diwisuda tahun ini. Biasanya kan wisuda itu ada yang lulusnya sudah lama baru ikut wisuda, tapi ada juga yang biasanya baru fresh graduate. Dan hadirin wal hadirat yang berbahagia, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmah, atas segala maunah. Pada hari ini kita semua bisa hadir secara langsung, ikut berbahagia menyaksikan langsung prosesi wisuda yang diadakan oleh Unusida. Mudah-mudahan rangkaian acara ini berjalan lancar, penuh barokah, maslahah fiddin wa dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mari kita persembahkan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dari sekian umatnya yang insyaallah istiqamah fi ihya'is sunnah fiddin wa dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, prosesi wisuda adalah sebuah prosesi di mana rutinitas yang dilakukan oleh setiap kampus sebagai upaya penanda berakhirnya sebuah proses studi panjang yang dilalui oleh para mahasiswa. Bagi Unusida, di antara sekian kampus yang menggunakan legal formal NU, tentu punya makna yang khusus, punya karakteristik yang berbeda dibanding dari kampus-kampus pada umumnya. Lebih-lebih pada hari ini, melalui LPTNU, PBNU sedang berbenah secara substantif terhadap tata kelola perguruan tinggi di bawah PBNU. Dari mulai pendekatan regulatif yang sekarang sedang berproses, Sisdik NU, sistem pendidikan NU, juga sedang secara substantif kita tata kelola human resource, dosen, pimpinan kampus, bahkan yang tidak kalah pentingnya di bawah Ketum Gus Yahya dan tentu saja atas saran Rois Am Al-Mukarram yang juga beliau orang Jawa Timur asli, Haji Miftahul Akhyar,
selalu memberikan arahan kiranya kampus-kampus di bawah NU kita memang belakang lahir. Saya ulangi, kampus-kampus di bawah NU kita memang belakangan lahir, tapi kita tidak boleh terbelakang. Unusida dari sekian kampus yang ada termasuk yang progresnya sangat luar biasa. Mengapa saya bisa memberikan justifikasi seperti itu? Saya ingat betul terlibat langsung di beberapa pengembangan prodinya. Sejak saya waktu itu masih Direktur Pendidikan Tinggi, tentu saja sampai sekarang, banyak capaian yang sudah diwujudkan oleh Unusida. Dari mulai akreditasi prodinya, rekognisi pemerintah lokal dan nasional, dan jejaring-jejaring yang selama ini sudah terus dibangun, baik lokal, nasional, dan internasional. Ini menandakan meskipun kita belakangan, tapi kita tidak terbelakang. Yang kedua dari sekalian, menjadi alumni sebuah perguruan tinggi apalagi Unusida, kalau semata-mata Anda hanya mengejar akademik, Anda rugi. Setiap kampus pasti punya modal intelektual yang besar terkait dengan academic environment, lingkungan akademik yang itu menjadi garansi. Tapi kalau alumni Unusida hanya mengandalkan itu, menurut saya Anda termasuk orang yang rugi. Lalu bagaimana dan apa yang semestinya dimiliki oleh alumni Unusida? Jualan yang paling mahal hari ini, Bapak Ibu khususnya para wali wisudawan, hasil riset menunjukkan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar termasuk instansi pemerintah bukan semata-mata capaian akademik. Seorang bisnismen yang semua mungkin tahu namanya Jack Ma. Jack Ma ini seorang bisnismen dari Cina terkaya se-Asia yang punya multinasional perusahaan e-commerce. Ketika ditanya seorang wartawan, yang dibutuhkan karyawan Anda sebagai seorang bisnismen besar, itu apa? Ternyata nomor satu adalah integritas. Integritas, bukan IPK. Saya ulangi ya, bukan IPK. Lah jualannya Unus Indonesia itu yang nomor satu adalah integritas. Yang paling mahal itu adalah integritas, akhlakul karimah, the good character. Itu yang paling mahal. Itu sebabnya setiap perusahaan, mengapa ketika wawancara itu yang dicek bukan kompetensi IPK-nya, tapi lebih pada behavior-nya, akhlakul karimah. Maka tidak heran kalau para ulama menyatakan adabul mar'i khairum min dhahabihi. Adab seseorang itu, akhlakul karimah seseorang itu lebih berharga daripada emasnya itu sendiri. Ini bukan emas Jawa Timuran ya, ini emas binat dahab, emas beneran. Jadi akhlak itu lebih mahal daripada emas itu sendiri. Itu menandakan integriti itu barang yang mahal, barang yang tidak mudah hanya disemai lewat dunia akademik. Dan itulah kekayaan terbesar yang dimiliki oleh NU. Yang dirawat oleh NU adalah integritas bangsa.
Kita sudah berhasil melahirkan pondok pesantren yang jumlahnya mungkin sudah ribuan, tidak terhitung. Karakter pendidikan pesantren itulah yang mencoba kita ejawantah, kita transformasikan ke perguruan tinggi Pak kampus-kampus. Nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai integritas, nilai-nilai kebersamaan, itu yang coba akan kita transmisikan ke kampus. Orang bijak bilang, if you lose money, you will lose something. Jika kita kehilangan uang, jadi misalnya Bapak Ibu atau adik-adik, dompetnya hilang, jatuh, Bapak jatuh dompetnya, entah di mana jatuh kita nggak teringat nama juga jatuh, itu kata pepatah ini, jika Anda kehilangan uang, itu sama dengan tidak kehilangan apa-apa. Maka nggak usah dicari Bapak sekalian, kalau hilang duit ya udah lupakan saja. Mengapa? Karena uang masih bisa dicari. Tapi bapak-bapak di belakang jangan bilang, kalau kehilangan istri gimana Pak? Jangan tanya itu. Jangan bilang itu. Apalagi depan ibunya masing-masing ya. If you lose health, you will lose anything. Jika Anda kehilangan kesehatan, maksudnya sakit, jika kita sakit, maka you will lose anything. Maka kita akan kehilangan sesuatu. Apa yang dimaksud? Meskipun hanya sakit gigi, pasti kita akan tidak lagi merasakan kenikmatannya musik dangdut. Kita tidak bisa menikmati rawon setan. Setan saya itu ngadep saya ke sana ya, bukan ke arahnya mahasiswa ya. Ke arah Pak Jafar itu kepala balai itu. Kita tidak bisa menikmati apapun yang nikmat di dunia ini. Padahal mungkin hanya satu bagian kecil dari tubuh kita yang sakit. If you lose health, you will lose anything. Akan ada sesuatu yang hilang dari tubuh kita, yaitu kenikmatan. But finally, if you lose character, if you lose integrity, if you lose akhlakul karimah, you will lose everything. Kalau kita ini kehilangan harga diri, kehilangan akhlakul karimah, kehilangan adab, kehilangan integritas, kita akan kehilangan segalanya. Profesor menjadi tidak berharga, menteri menjadi tidak berharga, jabatan apapun tidak berharga, posisi apapun menjadi tidak penting. Maka everything is important thing, integrity, 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 integritas, integritas. Itulah yang disemai oleh Unusida dan semua perguruan tinggi di bawah NU. Beruntunglah kalian menjadi bagian penting dari perguruan tinggi UNU yang ada di Indonesia. Adik-adik sekalian, kalau mengacu kepada tren top 10 skills 2025, ada 10 bidang yang sekarang ini menjadi tren pekerjaan yang sangat diminati ya oleh pangsa pasar. Dan menurut saya kampus manapun ini tidak ada yang secara khusus memberikan penekanan. Satu adalah analytic thinking and innovation. Yang kedua, active learning and learning strategies, critical thinking, complex problem solving, technology, reasoning, problem solving, dan seterusnya.
10 ini tren positioning yang nanti akan menjadi viral, diminati oleh berbagai lembaga di tahun 2025, tinggal 1 tahun lagi. Kalau boleh disimpulkan setidaknya ada 4. Pertama adalah problem solving, self management, working with people, and technology. Artinya apapun prodi kita, dari manapun perguruan tinggi kita, yang dibutuhkan ke depan adalah terkait dengan kemampuan kita memecahkan masalah. Kemampuan kita beradaptasi dengan teknologi. Kemampuan kita menjadi orang-orang yang kritis. Kemampuan kita menjadi orang-orang yang mampu working together. Bekerja bersama. Artinya sekali lagi semuanya berbasis pada hal-hal yang sifatnya personal competence. Jadi jangan berharap hanya mengandalkan IP, mengandalkan prodi, mengandalkan reputasi kampus. Pertanyaannya adalah, kalau top 10 skills 2025 seperti itu, bagaimana kita menyikapinya? Apa lalu kemudian kita merasa minder? Tidak. Saya meyakini betul hampir semua kampus UNU sudah disiapkan yang namanya soft skills. Kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan berinteraksi dengan orang lain dengan baik, kemampuan berjejaring dengan baik, kemampuan memberikan solusi-solusi terhadap masalah, itu semua saya yakin sudah diajar oleh UNUSIDA. Dan jangan pernah diantara kita merasa minder, apalagi merasa underestimate, kita belum memiliki potensi itu. Sekali lagi saya ingin mengutip Jack Ma. Apa kata Jack Ma? Before, I know nothing about technology. Dia nggak tahu sama sekali tentang teknologi. I know nothing about marketing, apalagi soal pemasaran. I know nothing about illegal regulasi. I know nothing about everything. Hampir saya nggak tahu semuanya. But I only know about the people need. Tapi yang saya tahu adalah tentang kebutuhan manusia. Apa kebutuhan manusia? Salah satunya kebutuhan orang mau dihargai. Di tengah-tengah sekarang yang orang ada kecenderungan mudah blaming, mudah menyalahkan, mudah bullying, membuli, mau dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit nyalain situasi, jadilah Anda orang yang menghargai. Menghargai pada institusi. Kampus ini saya ibaratkan Anda semua disebut dengan sivitas akademika, alumni, bahkan yang paling populer kalau orang-orang kampus itu disebutnya sebagai hubungan antara orang tua dan anak. Jadi alumni dengan kampus itu seringkali disebut sebagai hubungan orang tua dan anak. Makanya dalam bahasa hubungan itu, nyaris hubungan seorang dosen dengan mahasiswa itu nyaris disebut dengan hubungan rodoah. Seolah-olah hubungan ibu susuan. Itu sebabnya menghargai institusi, menghargai kampus itu menjadi lebih sangat penting karena hubungannya bagaikan hubungan ibu susuan. Tidak ada Anda bisa mengatakan ini bekas kampusku, ini adalah kampusku.
kampus yang telah melahirkan kalian, maka hargailah. Anda hanya akan bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk institusi lain kalau Anda menghargai kampus. Menghargai kampus berarti dalamnya menghargai guru, karena di dalamnya ada dosen. Menghargai rektor, karena di dalamnya ada pimpinan. Menghargai BPP, karena mereka yang berjerih payah ikut serta bagaimana membangun ekosistem UNU ini. Menghargai semua orang yang terlibat dalam ekosistem pendidikan tinggi ini. Dan orang-orang yang pandai menghargai itulah yang kemudian orang-orang yang beruntung, sebagaimana yang tadi disebut oleh Jack Ma, yang dibutuhkan ternyata bukan semata-mata kompetensi, tapi adalah bagaimana menghargai orang lain. Dan ini juga yang selama ini ditanamkan oleh kampus-kampus UNU. Karena itu sekali lagi selamat kepada adik sekalian. Kami doakan mudah-mudahan kalian segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Dan yang belum menikah segera dapat jodohnya. Yang amin kok bapak-bapak yang di belakang ya. Saya doakan yang depan Pak. Kalau perlu pulang dari wisuda ini sudah mengenalkan calonnya masing-masing. Nanti kalau enggak ada, Pak Ja'far kepala BDK itu punya stok banyak ya. Kami di Balai Diklat Keagamaan Surabaya tidak jauh dari kampus Unusida ini, termasuk Pak Soloidin sebagai WI-nya, hampir setiap minggu ada pelatihan. Pelatihan bagi guru, pelatihan dan pengawas, pelatihan juga bagi para alumni. Karena itu Pak Rektor silakan berkoordinasi dengan Pak Kepala BDK. Kalau butuh bantuan lapor ke saya, kalau tidak bantu juga kasih tahu saya, biar nanti kita pindah ke Papua jauh-jauh sana. Sekian demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu, para wali, putra-putri yang menjadi putra-putri yang soleh, solehah, berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara. Walakum minkum, billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.